Siapa yang tidak tahu dengan salah satu monster yang ada di series Yu-Gi-Oh ini? Bisa dibilang pas zaman gue bocil ini kartu paling OP yang pernah ada. Karena apa? Ya, Infinity. Ya, oke, balik lagi sama gue Jiwo Jiw. Hari ini gue bakalan coba untuk mensummon Exodia The Forbidden One di semua game Yu-Gi-Oh yang gue tahu. Dan kemungkinan ini juga game Yu-Gi-Oh yang cukup familiar di kuping teman-teman seperti Halo Forbidden Memories, Yu-Gi-Oh DOTR, Tech Force Series, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke gamenya. It's Exodia! Oke, kita masuk ke game yang pertama. Kita masuk ke zaman PS1 guys. Ini salah satu game yang cukup terkenal juga. Banyak yang memainkan, YouTuber-YouTuber dan streamer-streamer juga. Yu-Gi-Oh! The Forbidden Memories. Kita lihat apakah kita bisa mengeluarkan Exodia di game ini. Let's go, kita masuk aja langsung ke decknya. Dan kita masuk ke card shop. Kita lihat dulu apakah ada Exodia. Oke, ada bro. Exodia The Forbidden One. Kalau ada palanya berarti ada kaki tangannya. Oke, ini ada. Oke, ada. Semuanya sudah masuk guys. Dan untuk sisanya gue bakalan masukin monster dengan attack yang tinggi karena power adalah segalanya di game ini. Nah, deck gue udah jadi nih. Gue juga udah masukin kartu-kartu yang attack-nya cukup tinggi dan pastinya ada part-part Exodianya. Abis itu kita langsung masuk aja kali ya ke game yang pertama. Let's go. Oke, di turn pertama gue belum mendapatkan salah satu part dari Exodia. Dan gue buang semua kartu-kartu ini karena gue tidak butuh. Oke, sini sudah terlihat ada kaki kanan dan kaki kirinya guys. Oke, tangan kanannya sudah dapat, jadi tinggal kepalanya dan tangan kirinya. Nah, sekarang gue sudah mendapatkan tangan kanan dari Exodia dan sekarang tinggal nyari kepalanya. Apakah kita bisa mendapatkan balanya? Oke, di draw pertama gue belum mendapatkan kepalanya, di draw kedua, di draw ketiga, di draw keempat, dan di draw kelima, dan di draw terakhir. Nah, akhirnya kita telah mendapatkan kepalanya. Dan bisa dipastikan untuk di game Forbidden Memories kita telah berhasil mengeluarkan Exodia. Wayai duel! Nah, sekarang kita masuk ke game kedua. Kita masuk ke era PS2, Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Sebelum kita bertempur ya, ada baiknya kita ngecek dulu deck yang bakalan kita pakai untuk melawan Thea di game ini. Oke, di sini gue udah membuat deck dari Exodia itu sendiri. Exodia sebagai deck leader dan ada bagian-bagian badannya yaitu kaki dan tangannya. Dan di game ini kita bisa masukkan 3 piece yang biasanya kita cuma boleh 1 karena di limit. Sisanya kita masukkan spell dan juga trap. Dan kita langsung masuk saja ke pertandingan yang kedua. Let's go. Nah, kalau dilihat-lihat game Duelist of the Roses ini juga salah satu game Yu-Gi-Oh yang agak lain ya. Beda dari game-game Yu-Gi-Oh yang lainnya. Sip, kita ambil ke kanan dulu guys. Karena aku takut digebukin. Dan di sini gue sudah mendapatkan kaki kiri dan kaki kanannya, sisanya kita buang. Bisa dibilang kita mendapatkan part-part dari Exodia di game ini cukup gampang karena ada 3 piece kartu di setiap part badannya. Oke. Lanjutnya bakalan kita masukin tangan kirinya. Ambil kanan terus bro. Mojok aja sih. Oke, udah dapat semua nih guys.
Oh, bisa semua nih, bisa. Oke. Kita buka dulu. Yang kurang berarti left arm, left leg, bagian kanan aja ya guys. Oke, bagian kanannya juga udah ada semua. Langsung saja bro. Kita buka dulu kartunya. Right arm bener ya. Kita buka guys. Next turn abis ini kayak bisa deh. Kalau kita nggak digebukin ya. Dan apakah bisa kita mengeluarkan Exodia di game ini? Berhasil. Di game ketiga kita masih di PS2, salah satu game nostalgia gue banget, Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum. Dan ini salah satu game Yu-Gi-Oh! Yang cukup berbeda juga, agak lain juga, sama seperti Duelist of the Roses. Karena ini game bukan pakai kartu lagi, tapi catur guys. Dan kita bakalan masuk ke gamenya dan juga kita akan melihat dulu deck yang bakalan kita pakai dan kita ngeset dulu Exodia. Oke, kita masukin dulu part-part Exodianya. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan juga kepala. Ini semuanya udah komplit guys, jadi tinggal masuk saja ke dalam gamenya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan gua bakalan ngeset dulu semua bidak catur ya guys ya. Nah, di sini gue udah meng-set semua bidak catur gue dan di bagian terdepan itu ada part-part dari Exodia dan kita bakalan summon semua part-part Exodianya. Kita buka semua guys. Oke, kita tinggal tunggu saja. Di next turn. Karena setauku di game ini agak cukup berbeda, melihat dari gameplaynya juga yang berbeda. Dan untuk bisa mensummon Exodia ini sendiri kita harus memfusion itu semua bidak catur menjadi satu kesatuan menjadi Lord Summon Exodia. Oke, kita udah masuk ke dalam turn kita. Dan abis ini kita langsung summon aja kelima part-part Exodia ini menjadi Summon Lord Exodia. I was waiting for this moment. Everything I require is gathered on my... I fuse my 5 monster. Dan part-part dari Exodia tadi sudah hilang semua. Menjadi satu kesatuan, Summon Lord Exodia. Dan ini berbeda dari game-game Yu-Gi-Oh yang sebelum-sebelumnya karena tidak langsung menang tapi menjadi satu kesatuan monster yang cukup kuat untuk melibas monster-monster dari Seto Kaiba. Itu teman-teman. Kita lihat animasi nyerangnya. Oke, di sini kita sudah bisa mengeluarkan
Exodia, ya bisa lah ya. Dan Exodia juga udah bisa nyerang, tapi nggak one hit kill. Kira-kira berhasil nggak ya? Berhasil lah ya. Jadi kita bakalan masuk ke game selanjutnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam game selanjutnya, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam gamenya dan kita akan buat dulu deck Exodianya. Let's go. Oke, di sini gue sudah masuk ke dalam deck buildnya. Di sini gue sedang mencari-cari part-part Exodianya, kepala, kaki, tangan, dan staple untuk deck Exodianya. Di sini gue pakai deck Exodia normal, mungkin namanya. Ya, pokoknya Exodia dengan deck normal. Deck Oke, staple-nya sudah lengkap. Di sini sudah ada Exodia, lengkap dengan kaki, tangan, dan palanya. Dan di sini ada Heart of Underdog dan juga Magical Mallet untuk nge-reload tangannya. Dan sisanya kita bakalan isi dengan monster normal yang tidak ada efek. Oke, di sini sudah komplit semuanya nih. Monster normal, dan di sini ada satu efek monster si Exodia aja, dan spell staple buat di deck Exodia. Ini underdog sih, penting banget ya. Oke, kita sudah kelar untuk bikin decknya dan kita masuk ke game keempat. Oke, kita langsung saja mencari musuhnya. Nah, ini kayaknya cocok nih. Oke, namanya Hero guys. Ya, kita sudah memasuki pertandingan yang keempat melawan si Hero bocil NPC. Oke, kita dapat underdog nih ya. Ini kartu staple yang kita butuhkan guys. Semoga wangi-wangi ya. TW tangan bejibun. Oke, ini keahlian dari Heart of Underdog, yang dimana kalau misalkan kita ngedraw kartu normal yang alias tidak punya efek, kita akan terus mendraw. Oke, kita langsung aja pakai Magical Malletnya untuk merefresh tangan. Oke, di sini aku mendapatkan kaki kiri dari Exodianya itu sendiri. Dan di sini kita langsung aja enter dan menunggu turn musuh. Kita draw. Draw. Nice. Ya, draw lagi. Nice. Sampai dapat semua Exodia guys, kita draw terus. Oke, dapat palanya guys. Dan di sini aku sudah mendapatkan kaki kiri dan kepalanya. Oke, kita draw. Oke, kita dapat tangan kiri ya guys ya. Lanjut. Dan ketika aku lagi asik-asik yang ngedraw, tiba-tiba di tanganku keluar lagi Heart of Underdog. Langsung aja aku taruh. Draw. Lagi. Draw 2 guys. Oke, di sini aku mendapatkan Magical Mallet, langsung saja aku pakai untuk merefresh tanganku. Dan aku membalikan semua kartu-kartu yang tidak kubutuhkan untuk ku draw lagi. Dengan harapan ku mendapatkan part-part Exodia yang lain. Namun sayangnya aku di sini hanya mendapatkan satu part, dan aku membutuhkan satu part lagi untuk memenangi ronde ini. Set Destiny Jorah. Duh, gak dapet. Dan ketika gue lagi asik-asik yang ngedraw, akhirnya part yang gue tunggu-tunggu telah datang. Gue ngerasa di momen ini kayaknya kurang epic karena lagunya itu tidak mencerminkan Exodia banget gitu. Coba gue ganti dulu ya. Nah, kalau misalnya lagunya kayak gini kan lebih enak, lebih ada sensasi Exodianya gitu.
Dan bisa dipastikan di game ini kita berhasil. Dan kita menuju ke game selanjutnya. Oke, kita sudah masuk ke game kelima. Di game ini kita sudah masuk ke era PS4, PC, dan sepertinya Switch juga ada. Dan kita langsung saja masuk ke gamenya. Let's go. Jadi di game ini kita tidak perlu untuk bikin deck lagi karena Yugi sendiri di story decknya sudah memakai Exodia dan kita tidak perlu capek-capek bikin deck lagi. Untuk komposisi decknya itu sama seperti game yang sebelumnya, Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, cuman ada beberapa tambahan spell dan juga trap. Gue cukup kaget di sini karena gue mendraw Pot of Greed ini, mana gue nggak tahu kalau misalkan di game ini tuh masih bisa pakai Pot of Greed. Nah, ini dia underdog. Ini yang kita butuhkan, guys. Underdog, dan di sini juga ada sangan. Harus nih. Kita ambil tentunya Exodia ya. Nah, di sini gue udah mendapatkan 4 part dari Exodia dan gue membutuhkan 1 kartu lagi untuk bisa mengeluarkan Exodia. Lagi bro, buset di bawah 10 kah? Nah, sudah bisa dipastikan di game ini kita bisa mengeluarkan Exodia pastinya ya. Langsung lanjut saja ke game selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke game yang ke-6 dan kita sekarang sudah masuk ke ranah mobile, yaitu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam deck menunya. Let's go. Oke, di sini diriku sudah membuat deck dari Exodia ini sendiri. Nggak kurang lebih sih, ini sama persis sama yang ada di Tag Force guys, dengan staple yang sama. Dan di sini ada underdog dan juga magical mallet, dan sisanya adalah monster-monster normal dan 1 Exodia sebagai efek monsternya di deck ini. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, kita di sini sudah masuk ke dalam gamenya. Apakah kita bisa mengeluarkan Exodia dengan animasi di game ini? Kita lihat aja. Oke, awal permulaan yang baik karena di tangan kita langsung dapat underdog dan kita langsung saja set 2 kartu ini dan mengedraw Ria. Jujur gue di sini bingung banget karena tangan gue sangat amat penuh dengan kartu-kartu ini dan gue juga bingung untuk mencari Exodia ini. Udah tinggal berapa part lagi nih yang harus gue kumpulin karena banyak banget kartunya cuy. Sampai-sampai gue juga gak bisa ngecek kartu-kartu yang ada di tangan gue. Itu susah banget untuk digeser. Dan akhirnya Exodia pun datang. Dan kita berhasil. Oke, masih di ranah game HP juga. Saat ini diriku akan bermain Yu-Gi-Oh! Duel Links dan akan mencoba apakah kita bisa mengeluarkan Exodia di Duel Links. Dan kita langsung masuk saja ke deck menu di game ini. Dan setelah aku cek di bagian menu deck dan search Exodia di game ini, ternyata nggak ada. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencari di internet bagaimana cara mendapatkan Exodia di game ini. Dan akhirnya ketemu. Ternyata part-part Exodia itu terdapat di skillnya Yugi Bocil yang bernama Grandpa Cards. Dan di sini ku sudah membuat deck Exodianya dan sudah men-set skillnya. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Nah, kita masuk ke pertandingan yang terakhir. Di sini gue bakalan melawan Yami Marik dan apakah Exodia bisa keluar dengan animasi di game ini? Kita lihat aja. Di sini tangan gue udah banyak banget dan terlihat gue hanya membutuhkan 1 part lagi untuk bisa mengeluarkan Exodia. Dan di sini deck gue tinggal sisa 2 dan akhirnya Exodia pun datang.
Dan bisa dipastikan kita berhasil. This isn't possible. I lost. I did it. Oke, kita sudah masuk di penghujung video. Gue pribadi suka banget sama animasi Exodia dari Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Menurut gue ini mantep banget karena pada zamannya di PS1 Konami bisa dibilang cukup niat untuk buat animasinya. Nah, kalau kalian suka yang mana nih animasi Exodianya? Dan nextnya kita harus bikin apa lagi nih di konten selanjutnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.